Sebenarnya pada dasar guru baik, gitu. Kalau memang dia jujur dalam menjelaskan tentang agama apa adanya, tidak ada unsur yang lainnya. Nah itu. Nah yang penting keinginan belajar. Nah, bingung nih, ini mau belajar ke guru yang mana nih? Karena sekarang banyak tuh ya ustadz-ustadz yang gimana gitu kan. Wah, takutnya kita belajar ustadz ini kok arahnya nantinya begini, sedikit-sedikit salah, sedikit salah. Itu ciri-ciri dan tipsnya itu kayak gimana tuh ya? Harus kita mencari guru yang benarnya tuh. Sebenarnya pada dasar guru baik, gitu. Kalau memang dia jujur dalam menjelaskan tentang agama apa adanya, tidak ada unsur yang lainnya. Nah itu. Nah yang penting keinginan belajar itu perlu. Minimal sempatin, nggak tiap hari, seminggu sekali. Nggak bisa minggu sekali, 2 minggu sekali. Nggak 2 minggu sekali, sebulan sekali. Jadi mesti kenapa? Ya handphone aja juga kalau nggak dicas lobet dong. Lobet. Apalagi diri kita nih. Kagak dicas, lobet terus. Sinyal jauh tuh. Susah dapat sinyalnya, apalagi sinyal sama Tuhan. Kan begitu. Perlu dicas. Gitu. Jadi kebutuhan rohaninya terpenuhi gitu. Harus ada. Oh, berarti kita boleh belajar dengan ustadz ataupun kayak yang mana aja gitu Yang ya. mana aja, yang penting pada dasarnya mengajarkan kebaikan. Kadang ada yang mengatakan lu kalau mau nyari guru yang jelas sanad keilmuannya. Betul. Begitu. Itu yang paling utama. Jadi kita tahu di mana guru kita belajar. Jadi sekarang ini banyak netizen ya, teman-teman belajar lewat medsos. Itu. Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kita ngumpul kayak gini, ya kita bisa interaktif. Ketika nggak tahu kita bisa nanya. Gitu. Perlu setiap belajar perlu ada guru. Gitu. Walaupun kita rajin baca juga tetap yang harus ada yang menjabarkan. Seperti Al-Quran yang kita pegang sekarang ini, kalau nggak ada ulama, nggak ada yang bisa menjabarkan. Itu kita belajar Quran aja sendiri-sendiri, yang ada bukannya benar, nggak ada yang menuntun, karena agama itu harus ada yang menuntun. Dulu waktu zaman Nabi yang memegang peranan, Nabi nggak ada para sahabat nggak ada para tabiin nggak ada sampai para ulama, sampai ke kita. Kalau kita langsung belajar sama Nabi nggak mungkin. Benar. Nabinya udah kagak ada. Gimana? Dan kita nggak sejaman sama Nabi. Kita kalau belajar sama Nabi ambil ngerokok begini udah diomelin. Benar. Nabinya nggak ngerokok. Nabi nggak ngerokok. Gitu. Yang penting kita belajar lah. Di mana saja kalau menurut saya. Belajar di mana saja. Yang penting kita tahu siapa gurunya, itu keilmuannya gimana. Nah, itu yang penting tahu. Jangan yang baru bisa. Oh gitu. Iya, kebanyakan sekarang orang baru bisa langsung ngajarin agama. Nah, itu yang kurang yang kayak begitu tuh. Jadi gitu ya. Kalau untuk mencari guru harus yang jelas sanad keilmuannya. Oh gitu nih, sobat kakang dan sobat ngap gitu ya. Harus jelas nyari guru. Iya, mesti jelas. Karena harus tahu juga. Soalnya banyak yang ya itu dia belajar dari YouTube gitu kan. Banyak kan yang belajar dari yang sebelah nih. Dikit-dikit, wah lo salah lo gitu, haram begitu-gitu. Oh begini salah. Oh aduh, dikit-dikit begitu. Bid'ah, haram gitu kan. Capek yang kayak gitu. Banyak gitu tuh. Makanya yang penting tetap belajar. Gitu. Bagi teman-teman yang mungkin waktunya mungkin sibuk dengan pekerjaan, bisa kita cari waktu. Ya minimal seminggu sekali lah. Ngecas minimal. Ngecas ya. Iya. Jadi kita ngecas jangan tiap malam Jumat aja. Jangan. Itu Beda lagi ngecas. Beda lagi gitu ya. Itu mah lembur. Ngecas lembur itu. Itu namanya ngecor, Ustaz. Ngecor itu. Itu lembur. Lembur. Ngomongin burung. itu mah Beda lagi. Ngecas kan harusnya kan kalau ngecas itu kan nambah power ya. Kalau ngecas itu malah ngurangin power jadinya tuh. Gitu. Jadi harus ya seperti itulah. Ya teman-teman yang waktunya senggang
kita punya komunitas. Ya nih ngaji minggu sekali yuk, seminggu sekali. Iya. Ya 6 hari kita sibuk dalam pekerjaan ya ngecas. Benar. Buat akhirat seminggu sekali. Gitu. Minimal kayak gitulah. Oke. Karena jiwa ini kalau nggak dicas dengan rohani akan kosong. Sehingga dia akan menemukan kebuntuan. Di saat dia menemukan suatu permasalahan besar dia akan buntu. Kenapa? Karena jiwanya kosong. Kalau jiwanya terpenuhi dengan cahaya-cahaya ilahi, ya walaupun sedikit juga setidaknya akan bisa mengurai masalah itu. Sehingga dia sadar, wah berarti kebutuhan. Iya. Berarti harus rohani dan jasmani harus dicas. Ya, benar sekali. Betul. Jasmaninya itu Ya itu kayak sesuai dengan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang perlu dibangun tuh jiwanya dulu. Iya. Itu seimbang tuh. Seimbang. Iya. Benar, Ustaz. Jangan istilahnya jiwanya terus. Ya kayak kita makan kan pilih-pilih. Wah ini makan yang sehat, ini. Segitu kita perhatiin tuh buat jasad kita, Iya. buat tubuh kita. Nah sekarang buat ruh kita, rohani kita pun harus dicas juga. Minimal kita mengenal tentang agama. Walaupun di dalam hal beragama kita belum sempurna, pelan-pelan. Semua butuh proses lah. Betul. Kalau nggak ada proses repot juga. Semua proses. Jadi begitu. Jadi itu nggak begitu ngap ceritanya, ya kan? Jadi semua itu harus dicas. Dicas. Jangan sampai lobet. Jangan sampai lobet. Repot lobet, HP bagus juga kalau lobet percuma. Ngopi dulu ah. Iya, HP bagus tapi lobet ya menang gaya doang. Aduh. Makanya perlu dicas. Walaupun kita mau habis ngapain aja ya Ustadz ya, Iya. tetap dicas. Dicas. Harus dicas. Ya, makanya tadi gitu. Kalau orang yang pekerja kan mungkin nyari waktunya susah ya. Ya minimal sempetin dah. Walaupun seminggu sekali, ya minimal walaupun ngajinya nggak formal, seperti kita nongkrong begini nih, santai-santai, seenggaknya kan ada masukan-masukan yang positif. Iya, benar. Gitu ya, kita ngopi ya, ngobrol perkara iman ini. sambil santai. Ada lagi Blay? Nggak, udah cukup. Temen udah ngantuk nih HP-nya. Ngantuk. Jadi saya mau minta saran Ustadz buat yang masih banyak yang belok, yang menyimpang. Jadi itu agar dia bisa pelan-pelan jadi istiqomah. Itu gimana Ustadz? Minta sarannya, masukannya buat ngabers nih. Gimana tuh Ustadz? Sebelum kita tutup nih. Yang penting di dalam diri kita ini ada keinginan, keinginan menjadi baik. Itu aja dulu yang terpenting. Ketika nanti punya keinginan seperti itu, dia akan berusaha semaksimal mungkin menjadi pribadi yang baik. Yang penting mindsetnya dulu. Di dalam pikiran dia, dalam jiwa dia, inginlah menjadi pribadi yang baik. Gimana nanti jalannya itu butuh proses. Jadi yang penting tetap semangat tuh di dalam melakukan kebaikan apapun dah. Sebisa kita. Oh gitu. Sebisa kita aja. Ya, seenggaknya kita saling mengingatkan dengan teman-teman kita. Dan itu perlu, karena orang yang beruntung itu salah satunya saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, setuju. Gitu. Jadi tetap semangat, mindsetnya dirubah dulu nih. Saya yakin sebejat-bejatnya orang, sebandel-bandelnya orang, di dalam hati nuraninya ada ingin kebaikan. Pasti itu. Oh, Pasti ada. Hanya waktu saja yang menentukan. Nanti dengan waktunya tersendiri bisa jadi orang baik. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Karena pada dasarnya manusia ini dalam kerugian, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Pertama yang tidak rugi itu orang yang beriman, kedua orang yang beramal soleh. Dan yang terpenting buat tawasau bil haq, tawasau bil saling mengingatkan. Karena setiap kita ini kadang suka lupa. iya benar. Ya, teman yang baik itu yang selalu mengingatkan kita. Begitu, bukan yang teman udah terperosok ke jurang yang tidak baik kita anggapin itu yang salah. Jadi harus
dipegang ya Ustadz ya. Iya. Jangan sampai dia nyebur dalam banget Ustadz ya. Jangan kayak gitu, kita harus bantu mereka. Tapi emang kalau yang udah nyebur dalam itu ya udah keenakan soal Ustadz ya. Ya minimal pelan-pelan ditariknya. Ditariknya Iya, Ustadz ya. dia Kadang-kadang, nyebur, iya. nyebur. Kalau enak banget Ustadz. Iya. Dia mah ya. Yang nyebur. Iya nyebur Iya, adem aja. adem. Basah aja Ustadz ya kan. Pelan-pelan. Nanti juga baik dah, pasti baik. Iya, Karena benar. setiap manusia itu ada di dalam hati nuraninya itu kebaikan. Jadi kita jangan menjudge seseorang itu buruk-buruk selamanya. Jangan. Satu saat dia bisa jadi orang baik. Nah, kesempatan kita ini bagaimana supaya dia jadi baik, minimal kita sebagai kawan, sebagai teman, ya kita saling mengingatkan. Karena bisa jadi kita juga lupa. Walaupun dia yang kita inget ini, lu ngapain sih ngingetin gua? Lu kayak udah bener aja kan biasa begitu tuh Ustadz ya. Iya. Biasa gitu Ustadz ya. Betul. Tapi biasa aja nggak apa-apa. Oh gitu. Memang perjuangan. Oh, yang penting kita udah mengingatkan dia ya. Iya, dan kita nggak perlu memaksa dan menjas. Wah lu, kalau nggak begini lu begini terus kita masuk neraka, jangan. Oh iya. Udah, Iya, emang mau selamanya lu begini kan enggak. Ya, emang iya, emang dia juga udah punya tiket surga Ustaz ya. Udah, iya. Kita kan yang punya kuncinya gitu. Iya, Betul. makanya. Udah gitu masuk neraka aja emang udah punya. jangan menjas seorang seperti Iya, tuh. Belum tentu neraka yang punya kunci siapa tuh? Iya. Iya. Yang penting kita itu tadi saling mengingatkan. Saling Itu penting. mengingatkan. Iya. Penting. Bukan berarti kita suci. Ya kita juga kadang suka lupa. Iya, benar. Tapi kawan yang baik itu yang selalu mengingatkan di saat kawan itu dalam keadaan terpuruk. Gitu. Kita ingetin, kita ajak pelan-pelan, ya ajak, bukan kita mengejek. Kita rangkul, bukan kita pukul. Iya. Kan gitu. Nggak perlu kita harus emosional, nggak perlu. Karena satu saat seseorang itu pasti di dalam dirinya ada keinginan berbuat baik. Terkadang dia minder. Benar. Kemana saya berbuat baik? Karena mungkin masyarakat menjas, oh gua sih udah orang berdosa ini, belum tentu. Gitu. Yang penting ada keinginan. Gitu. Makanya ending manusia itu akhir. Makanya akhirnya bisa husnul khotimah, bisa suul khotimah. Jadi kita nggak bisa menjas seseorang tuh, wah lu pasti neraka. Enggak, jangan. Bisa jadi ketika di akhir hayatnya ternyata dia jadi orang baik. Itu kita kan nggak tahu. Tapi emang susah Ustadz. Kalau emang orang kita mau jadi orang baik itu Ustadz ya. Kadang-kadang story kita itu, ya kan, masa lalu kita itu orang ngeliatnya tentang masa lalu terus Ustadz. Kalau orang ngeliat masa lalu, Kadang-kadang orang kalau misalnya kita mau bener itu aneh Ustadz. iya, aneh kan gitu. Tapi sebenarnya itu perjuangan buat kita. Ya, yang terpenting kita tunjukkan. Kalau kita ini, ya artinya selalu berpositif. Masa lalu jangan dipikirin, udah kelewat. Yang kita pikirin masa depan. Gitu. Masa depan yang kita pikirin, biarin orang mencibir ini begitu, ya biarin aja. Yang penting kita terus aja. Kita terus jalan ya. Jalan aja, jangan pakai punya pikiran, emang gue sih orang kagak bener. Nah, jangan kayak begitu. Satu saat juga akan benar. Gitu. Jadi maksud saya biar termotivasi semuanya. Jadi artinya jangan pesimis. Ya. Kita mesti optimis, punya harapan besar. Harapan. Jadi ngap, begitulah. Kalau lu pada mau bener, ya, lu punya harapan. Lu nggak boleh lobet-lobet banget, ya. Buat channel gua, ya kan, ngabar semuanya. Channelnya apa bang? Kakang Prabu. Kakang Prabu, lihat Kakang Prabu. Asal dari mana Kang? Aduh. Asal dari mana? Oh, ini Kakang Prabu dari Jawa Barat, dari Bogor. Mumpung ada Ustadz nih, saya gini Ustadz, kalau misalnya dapat udah AdSense-nya nih Ustadz, saya punya planning itu mau ajak umroh bareng Ustadz. Keren nggak tuh Ustadz? Mantap. Kata dulu teman-teman saya nih, saya kalau lagi ngeribu, lu ngayal aja. Saya bilang nggak ada yang ngayal, kalau Allah udah bilang kita umroh bareng. Gitu. Berawal dari ngelamun, Iya. nanti ngalamin. Iya. Kan asik. Nih, mumpung ada Ustadz nih, ya kan, kita minta doain. Siapa tahu kita bisa dibimbing sama Ustadz untuk umroh ke rumah Tuhan, ya, ke rumah Allah, ya kan. Jadi sampai
sini aja dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau bahasa yang kurang gak bagus, tolong ya. Jangan lupa dibantu subscribe-nya, like, komen. Ada Kang Prabu. Coba kamera ke sana dulu, dikit ya. Nah, ganteng kan orangnya nyengir. Ada Able di sini juga udah. Makasih Ustadz ya. Sama-sama. Ya kan, di sini ada Ustadz Wadi. Jadi beliau kalau ada mau bisa juga konsul kemari tentang masalah pengecasan biar nggak lobet-lobet amat. Sambil ngopi. Sambil ngopi, Santai. sambil ngopi santai. Jam berapapun oke. Jam berapapun oke ya nggak dengar. Jadi cukup siang ngap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciao.